Subhanallah. عدد كل ذرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انقلنا والمسلمين من السخاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الخوف إلى الأمن إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد إلى التوفيق ومن الجور إلى العدل اللهم إنا على ديننا بالدنيا يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوث يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام واهب الرضا وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين شاملا من لدن ورزقا واسعا وسنا طويلا وعملا الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبى لا يشبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم لنا فتحا قريبا اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك فهما أعلم به كيف أناجيك اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين
ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Nasaihuh Diniyah, kemudian bahwasanya dunia ini ibarat semua kesenangan dan kenikmatan yang ada di muka bumi dan disukai serta digemari oleh jiwa. Kita harus mengerti bahwa dunia ini adalah kesenangan dan kenikmatan yang disiapkan Allah di muka bumi, dan orang-orang yang mendapat kenikmatan dunia itu mereka merasa senang. Sudah wajar kalau orang itu senang dengan urusan dunia. Ad-dunya khulwun, kata Nabi. Dunia itu manis. Siapa yang enggak senang dengan dunia? Semua orang senang lawan urusan dunia. Tambah banyak duit, tambah senang jiwanya. Itu di dalam kebiasaan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pokok-pokok dari semua itu di dalam firman-Nya. Dijelaskan oleh Allah. Bagaimana penjelasan Allah dalam Al-Quran? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Artinya dijadikan indah pada pandangan manusia. Apa yang indah dilihat menyenangkan? Kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Kalau yang diingini itu berhasil, kabul, cair, maka dalam pandangan manusia itu menyenangkan. Cinta. Apa di antara kehidupan kesenangan dunia? Nomor satu, perempuan-perempuan.
Binian ini kesenangan dunia bagi laki-laki. Begitu juga sebaliknya laki-laki kesenangan dunia bagi perempuan. Makanya ada orang mengatakan dunia orang-orang yang pengantin baru itu apa jar mereka? Jar mereka surga dunia. Alangkah indahnya kehidupan ini, alangkah indahnya surga. Itu surga dunia. Nomor 1, dunia ini dihiasi dengan wanita-wanita. Makanya di dunia ini wanita lebih banyak daripada laki-laki. Mungkin sudah lebih dari bandingan lakian 1 perempuan 10. Banyakan perempuan ya. Kemudian anak-anak, hiasan dunia itu anak-anak yang menyenangkan ya, punya anak pintar, punya anak bungas, itu seneng ya, orangnya itu seneng. Dipuji-puji anak itu, dibangga-banggakan sama orang. Padahal belum tentu nanti dia itu berbakti kepada orang tua. Nanti bisa anak-anak itu memusuhi. Inna auladukum wa azwajukum fitnah. Anak dan anakmu itu fitnah. Ada yang mengatakan ayat sebelumnya yaitu musuh. Fardarhum, bahwa anak dan dunia bini itu adalah musuh. Hati-hati kamu. Tapi Allah menghiasi anak-anak itu sepertinya menyenangkan kalau punya anak. Orang kalau nggak punya anak susah. Kalau punya anak seneng, ini anaknya pintar, anaknya seneng. Itu hiasan aja. Harta yang banyak dari jenis emas, perak, punya harta banyak. Emasnya berkilo-kilo. Apalagi yang punya Mas Joko. Berapa kilo Mas Joko itu? Orang Jawa kalau manggilan Mas kan, Mas. Kenapa orang Jawa itu memanggil lakian Mas? Karena hiasan. Emas. Ya, dari emas, perak, punya banyak itu seperti seakan-akan mau hidup seterusnya. Apa yang diingini ditukari. Atau dipakai emas itu ya. Segini nah, emas. Ininya 10 emas semua. Beutas semua. Senang dilihatkan orang. Jadi kalau ngomong gini-gini. Karena utasnya banyak. Itu memang Allah Subhanahu wa taala menghiasi. Hiasi serang orang itu. Kemudian ke kuda pilihan, punya kendaraan mewah kalau zaman sekarang ya. Kalau dulu kuda pilihan larang, kuda pilihan itu. Kalau sekarang apa? Sepeda motornya apa yang ganal itu? NMAX. Apa lagi? Itu orang kalau naik NMAX itu gagah. Sering ulun itu ada orang naik NMAX, di bel kada mau minggir. Kalau Jawa ditabrak gitu itu. Ada yang ganal lagi itu, Pak. Lain ya. Pian lain naik sepeda biasa sama yang besar tuh. Lain. Enggak lakian, enggak binian, kakinya ditongkrongkan gini. Ini hiasan aja. Binatang-binatang ternak, punya banyak hewan, punya sapi beratus-ratus, punya kambing beribu-ribu. Sawah ladang, tanahnya banyak berhektar-hektar. Apalagi punya punya ladang punya ladang ini batu bara, punya ladang emas, Masya Allah semuanya. Itulah kesenangan hidup dunia. Cuma seneng aja. Tambah seneng orang sama kehidupan dunia, tambah susah dia akan berpisah. Kan dua ya, sama dunia ini dua pisahnya itu. Ima dia ditinggalkan dunia, atau dia yang meninggalkan dunia, mati.
Kalau banyak hartanya itu susah mau mati itu. Banyak anaknya, banyak bininya, susah ya. Apalagi bininya masih anom-anom. Mau mati susah. Atau cinta lawan bininya, bininya merajuk pergi, susah dia. Itu hiasan. Makanya dikatakan hati-hati kata Allah dengan dunia yang ada pada dirimu yang bermacam-macam tadi. Hendaklah hati-hati, waspada. Jangan terlalu ya biasa-biasa aja. Pengen punya duit 10 M biasa-biasa, ya biasa, nggak susah. Nggak punya duit ya biasa-biasa, ya nggak susah. Itu dunia kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mencintainya, mencintai hiasan dunia tadi itu, mempunyai kegemaran kepadanya, senang di dalam hati, disenangi, dicintai. Bagaimana? Bersangatan keserakahannya untuk memperolehnya, sangat berambisi untuk mendapatkan dunia itu, dan tidak ada baginya tujuan untuk itu kecuali semata-mata bersenang-senang, berlezat-lezat dan berpuas-puas. Kalau memang begitu, orang itu sangat serakah, sangat ambisi dengan dunia tadi itu, supaya dia memperolehnya hanya untuk bersenang-senang, supaya makan enak-enak, supaya puas hatinya, maka ia pun termasuk pecintanya. Maka orang itu adalah pecinta-pecinta dunia. Ingat-ingat, cinta itu kalau ditinggalkan susah ya. Pengen punya kekasih, maaf lah, punya kekasih cinta bener, begitu putus bunuh diri, gantung diri. Susah karena putus dengan kehidupan dunia. Tapi kalau biasa-biasa aja putus kan apa? Ada gantinya kena. Lebih bagus. Gantinya itu lebih bagus. Nah, adapun orang-orang yang melampaui batas dalam hal itu dan dikuasai olehnya hingga tidak peduli dari mana ia mendapatkannya, apakah dari sumber halal atau haram, dan lalai dengan sebab pencariannya, maka dari kewajiban, melupakan kewajiban-kewajibannya dan ketaatannya yang ditetapkan Allah baginya, serta melakukan maksiat yang diharamkan, maka ia pun dikenai ancaman yang berlaku bagi pecinta dunia dan penggemar dunia tanpa keraguan. Maka jadilah keadaannya berada dalam puncak bahaya, kecuali apabila Allah menyelamatkan dengan bertaubat sebelum mati dan keluar dari alam ini. Orang yang cinta lawan dunia, cinta dengan hiasan-hiasan dunia, hati-hati, bahaya orang itu, kecuali Allah menyelamatkan ya. Siapa yang diselamatkan oleh Allah? Ya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kalau punya dunia pasti bagus. Tapi kalau orangnya kada soleh, orangnya kada berilmu, punya dunia itu berbahaya. Makanya kayak apa? Kalau bukan orang soleh, kalau bukan orang alim, ya dunia itu sedikit-sedikit aja. Pokoknya cukup dah. Jangan berlebihan. Berlebihan berbahaya dunia ini. Dunia kalau berlebihan, kalau orangnya kada soleh berbahaya. Tapi kalau orang soleh kada bahaya, malah menguntungkan. Kemudian selanjutnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan bagaimana mencintai kedudukan dan harta. Ingat ya, cinta itu urusan hati. Mencintai itu hatinya senang, disimpan dalam hati. Lain kalau tidak cinta, ya ada, ya sekedarnya aja. Cinta kedudukan itu dia apa? Mencari, seumpama ada pilihan mau ingin jadi apa? Jadi bupati. Itu berapa untuk mendapatkan kedudukan, dia siap berkorban apapun.
tanah dijual, ini untuk apa? Untuk supaya mendapat kedudukan dia itu. Berapa M? Seumpama bangun 3 gedung seperti ini cukup. Itu baru nyalon bupati, nyalon DPR, duitnya banyak. Ngarannya cinta. Cinta kedudukan dan cinta harta benda serta sangat bernafsu kepadanya adalah sangat tercela. Kalau urusan seperti itu, kalau kita bernafsu sampai habis-habisan, banyak itu habis-habisan. Banyak orang setelah nggak terpilih stres, bisa gila orang itu. Sumbangan yang sudah diberikan ditarik lagi, tercela. Tapi kalau biasa-biasa aja, ya dah, jadi ya, nggak keluar modal. Firman Allah, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu umumnya ya, yang diharapkan oleh mereka negeri akhirat itu surga. Surga itu dipenuhi dengan segala kenikmatan yang tidak ada di dunia. Surga ada. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi nanti akhirat kita dapati, surga kita dapati, itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak ingin menyombongkan. Apa sih kesombongan itu? Jabatan. Jabatan ini kebanyakan sombong, memaksa, mengatur semaunya tanpa mengikuti aturan-aturan Allah. Ini sombong ngarannya. Akhirat itu akan diberikan kepada orang yang tidak sombong dalam kehidupan dunia. Loh kok kenapa? Iya, biasanya pejabat itu sombong. Biasanya, ya ada yang ada sombong 1-2. Tapi banyaknya sombong. Mana pean melihat ada pejabat-pejabat yang mau ngaji? Jarang. Yang mau datang ke bacaan? Jarang. Paling datang-datangnya memilih dia. Aku harus guru yang ini, level ini, baru datang. Kalau guru kecil-kecil kadang mau dia datang. Merasa dia lebih pintar, merasa dia lebih pandai. Anunya aja banyak titelnya. DRS, SPD, sepeda itu? SPD itu sombong ya. Kebanyakan ya ada yang kada sombong, ada, cuma kebanyakan sombong. Astagfirullah. Dan berbuat kerusakan di muka bumi, yakni mentang-mentang dia punya harta, maka dia itu akan membuat kerusakan. Banyak contohnya ya. Bos-bos batu bara itu, berapa nyawa yang sudah dihabisi untuk mendapatkan. Itu tidak peduli dia. Hukum tidak ada hukum. Ada mau tembak mati habis sudah urusan. Membuat kerusakan itu orang-orang kaya yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau orang kaya-kaya yang ngaji, yang mengenal Allah, itu maka dia tidak membawa kerusakan, mau membawa kedamaian. Apa yang disebabkan? Banyak karena sombong. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang mempunyai kejabatan, orang yang mempunyai harta. Itu yang terbaik adalah orang-orang yang bertakwa, para solihin, orang yang berilmu. Itu walaupun kaya, walaupun megang apa aja, dia itu tetap menjadi orang yang baik. Gak berbuat semena-mena, tidak menyombongkan dirinya.
Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Diingatkan sama Allah kita ini. Orang-orang yang kaya diingatkan. Orang-orang yang beriman yang kaya, yang banyak harta diingatkan. Janganlah kalian karena harta, karena anak-anak terus lali kepada mengingat Allah. Agamanya ditelantarkan. Jangan, hati-hati katanya Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, yakni lalai disebabkan harta, lalai disebabkan anak, lalai disebabkan bini, termasuk ya. Anak itu kan dari bini. Lupa dia itu kepada Allah, mengingat Allah, beribadah lupa. Maka orang yang begitu itulah orang yang merugi. Artinya di dunia rugi, di akhirat pun dia rugi. Rugi. Ya rugi itu kan kada beuntung, kada beujungan. Susah di dunia, di akhirat juga susah. Urusan masuk surga neraka itu Allah ya. Ya masuk surga tapi berat, masuknya itu lawas. Tambah soge, tambah dedudi. Makanya jangan sampai melalaikan. Boleh kita itu jadi orang yang kaya, boleh. Orang yang berharta boleh. Tapi ingat, jangan melalaikan kewajiban kepada Allah. Yang diwajibkan oleh Allah jangan kita lalaikan. Firman lagi Allah subhanahu, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tadi itu ya. Artinya sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah cobaan, fitnah bagi kalian. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma da'bani ya'ani ursila fi zawiyati ghanamin bi afsadalaha min hubbil mali wa syarafi fi dinir rajulil muslimin. Tidaklah 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan dalam kandang kambing lebih membinasakan daripada cinta harta dan kedudukan terhadap agama seorang muslim. Artinya begini, arti perkataan itu adalah cinta harta dan kedudukan lebih merusak pelakunya daripada kerusakan yang ditimbulkan 2 ekor serigala lapar apabila dilepas dalam kandang kambing. Pengen lihat serigala lapar dilepas di kandang kambing, paling makan kenyang sudah habis dia. 1 kambing nggak bakal habis, tapi sudah dia selesai. Tapi kalau orang-orang ya, orang-orang yang cinta dunia itu nggak bakal habis. Orang cinta dunia itu macam-macam yang dimakan, aspal dimakan, korupsi ya, kan tidak cukup itu, bayarannya berapa juta, tapi masih aspal dimakan, proyek dimakan. Hati-hati ya, ini lebih jahat daripada serigala yang dilepas di kandang kambing. Paling makan 1 selesai, kenyang sudah selesai. Manusia ini serakahnya hampir mirip dengan monyet. Apa monyet itu? Warik. Coba lihat warik itu. Makanan dimakan, mulutnya masih penuh. Penuh. Kasih lagi, ambil lagi tangannya. Ada lagi, ambil lagi tangan. Mulutnya penuh, tangan 2 ini penuh, kakinya ikut pulang ngambil barang. Jadi gini monyet itu. Jadi yang mirip-mirip manusia itu ya monyet itu sudah. Kalau manusia yang serakah. Kan nggak pernah bisa melihat monyet makan selesai enggak.
Monyet itu makan di mulutnya belum habis sudah ngambil lagi. Itu monyet. Makanya paling mirip manusia itu, manusia serakah ini dengan warik. Itu ya, Masya Allah. Maka siapa yang sangat bernafsu pada kedudukan, yang mau jadi pejabat bernafsu ya, sikut sana, sikut sini, duit keluar, bernafsu namanya itu. Bukan tempatnya, bukan lulusan seperti, tapi bernafsu dia. Padahal bukan jurusannya, masuk yang penting kamu masuk, bayar berapa sih? Masuk, itu namanya bernafsu. Menyuap itu bernafsu. Kayak apa kata beliau? Dan menginginkan penghormatan orang, ia pun akan cenderung memiliki banyak sifat tercela seperti sombong, riya, sikap yang dibuat-buat, tidak tunduk kepada kebenaran dan orang yang mengamalkan, serta ingin terkenal dan sifat tercela lainnya. Nah ini ingat-ingat, orang yang bernafsu mendapatkan kedudukan yang tidak wajar bagi dirinya, menginginkan penghormatan supaya dihormati orang, pasang label abdi negara namanya di sini. Kemudian gelar-gelarnya tulis haji. Kalau kada dipanggil haji marah dia. Aku sudah berhaji nih, aku songkok haji nih. Kada dipanggil haji marah. Itu ada sebagian orang begitu ya. Larang aku naik haji nih. Aku dipanggil namanya aja harus panggil haji. Itu menginginkan penghormatan. Semua siapa saja yang menginginkan kehormatan, artinya orang itu tidak punya kehormatan. Tapi kalau orang yang terhormat gak peduli, dia sudah terhormat gak peduli mau dipanggil apa aja silahkan, sudah terhormat. Sebab apa terhormatnya? Sebab ilmunya. Dia punya ilmu, itu Allah yang menghormati. Kalau orang yang ingin hormat, ingin dihormati nanti kalau sudah ampi, dia itu nggak ada orang menghormatinya. Dulu terpaksa aja karena jadi apa? Jadi koramil, takutan. Begitu pensiun nggak ada orang takut sudah. Itu orang menginginkan penghormatan. Nanti akan timbul sombong, akan timbul riya, akan timbul sifat yang dibuat-buat, bukan aslinya, ndak aslinya begitu. Jalannya aja lain, jalannya lain, makannya aja lain. Masya Allah, dibuat-buat. Tidak tunduk kepada kebenaran. Orang yang bernafsu tidak akan tunduk kepada kebenaran. Dia akan mengambil kesempatan di dalam kedudukannya. Pasti sudah itu. Ingin terkenal, supaya viral aja, gambar taruh mana-mana sudah, pasang sana pasang sini, padahal dia nggak berbuat apa-apa. Coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah itu sebelumnya sudah terkenal, nggak pakai masang gambar. Rasulullah itu dipilih sama orang. Karena apa? Karena sifat baiknya. Belum Nabi itu diangkat sebagai Rasul, sudah mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin atau orang-orang yang baik, para guru. Guru itu dapat gelar bukan sekolah. Lain guru-guru di anu ini. Kalau mereka bukan dari sekolah, bukan dari titel. Siapa yang memberi titel? Masyarakat. Karena masyarakat menilai itu orang bujur-bujur baik, makanya dipanggil guru. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu min ibadil atqiya al-akhfiya al-adriba al-adriya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Artinya melaksanakan perintah Allah,
menyembunyikan diri dan bersih di antara hamba-hambanya. Enggak riya, enggak pamer. Itu Allah senang kepada itu. Buat apa disenangi manusia? Kan yang terbaik itu Allah cinta kepada kita. Cukup dah, enggak perlu lagi manusia itu. Cukup Allah. Makanya orang-orang yang baik kebanyakan itu orang yang tinggal di tempat-tempat terpencil, yang enggak pernah masuk ke TV. Itu orang yang terbaik. Ngajar cuma 3 orang ya. Belum pernah mendapati 2 orang. Pengajian cuma 2 orang aja, dia itu 2 orang. Enggak ada orang, siapa guru enggak tahu. Ini yang paling hebat. Kalau sekarang kan musim viral, tapi ya nggak apa-apa juga viral, nggak, asalkan kalau gurunya itu sudah nggak ada riya, gurunya itu nggak ada. Cuma kadang-kadang masih ada. Gini nih aku kadang-kadang ada riyanya juga. Cuma kita berniat supaya kawan-kawan kita yang jauh itu bisa melihat. Jadi sering aku melihat Bib, sampai terima kasih ya Allah, ya alhamdulillah. Ada manfaatnya juga kita ini siaran langsung. Kawan-kawan ada yang jauh-jauh, ada yang di Banjar, ada yang Jakarta, itu bisa melihat penampilan kita, bisa dapat ilmu. Itu aja. Asalkan dia itu jangan riya. Nah, yang baik, disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, rubba as'athi agya akbara di timraini la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah la barrah law aqsama 'ala Allah la akbarah. Artinya ada kalanya seorang berambut kusut, rambutnya kusut acak-acakan, berdebu lagi, dan berbaju lusuh, tidak ada yang memperdulikan ya. Ngelamar anaknya orang tidak diterima, mengajukan proposal nggak diterima ya, karena acak-acakan bang. Tapi ya tidak ada orang peduli sama orang itu ternyata. Namun seandainya ia bersumpah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya. Artinya kalau dia minta sama Allah langsung kabul. Kadang menunggu nanti, langsung seketika. Itu banyak terjadi ya. Banyak terjadi ulama-ulama yang begitu. Jadi kalau mau makan itu kada usah ke warung, kada usah. Doa sama Allah, ya Allah minta nasi kuning, turun nasi kuning. Seketika. Padahal menurut pandangan orang ini apa? Padahal ketika dia berdoa kepada Allah itu langsung dikabulkan. Bukan menunggu ya. Nabi Musa kan 40 tahun masihan. Nabi Adam berdoa kepada Allah 200 tahun. Tapi ternyata ulamanya umat Nabi Muhammad ada yang seperti itu, berdoa langsung kabul. Nah ini diantaranya karena apa? Karena dia itu menyembunyikan amalnya. Bahkan kadang-kadang dia sendiri nggak tahu bahwa dirinya itu wali, nggak tahu. Seperti kisahnya Abdurrahman Bajalban. Waktunya habis. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al sabahana hada sabah sholihin. Ya Allah, jadikanlah pagi hari kami ini pagi harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna la ladha ashrafna wa tub alaina taubah taghsil kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wajudan manna la biktisabi minna il mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi aidadat as-suhbi alhamdulillahi fil bad'i wat tan
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم